Selamat bertemu lagi rekan-rekan sobat-sobat secinta Indonesia. Hari ini dalam sharing Risk Management Essential, kita mendapat kehormatan karena hadir di tengah-tengah kita Pak Prinoto Widikdo. Untuk diketahui oleh teman-teman, Pak Prinoto Widikdo ini adalah expert ahli di bidang organisasi dan sumber daya insani. Suatu hal yang luar biasa, beliau berkenan menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kita berbincang-bincang tentang budaya organisasi dan budaya risiko, keterkaitannya dan relevansinya. Untuk itu, perkenankan saya selain memperkenalkan Pak Pri yang sudah malang melintang di dunia profesi, baik sebagai praktisi senior di komisaris dan juga pimpinan dari beberapa lembaga konsultasi yang ternama, beliau juga pemerhati dan juga berkenan memberikan ilmunya, berbagi ilmunya, pandangannya dan pengalamannya untuk kita semua, baik praktisi senior maupun juga rekan-rekan yang masih meniti karir baik di perusahaan besar maupun meniti karir di perusahaan mereka sendiri. Selamat bertemu lagi Pak Pri. Selamat berjumpa para praktisi manajemen risiko di seluruh Indonesia, dan selamat bertemu lagi Pak Antonio Sarwijoyo dalam acara ini. Mohon Pak Pri izin menyampaikan 3 pertanyaan untuk bahan diskusi atau berbagi pengalaman dengan teman-teman secinta Indonesia. Yang pertama Pak Pri, kalau kita lihat terkait dengan tantangan organisasi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, apakah dari pandangan observasi dan pengalaman Pak Pri ada suatu karakteristik budaya organisasi tertentu yang sangat perlu diperkuat atau ditimbulkan agar organisasi tersebut mampu memiliki daya tahan atau resiliensi dan ketangguhan, kelincahan atau agility dalam menghadapi berbagai risiko yang lahir dari ketidakpastian yang dihadapinya. Silakan Pak Pri bisa berbagi pandangan kepada rekan-rekan kita secinta Indonesia. Silakan Pak Pri. Terima kasih Pak Antonius atas pertanyaan pertama. Saya ingin mulai itu dengan garis bawahi the new risk culture. Ada 4 aspek. 1, risk environment makin global, kompleks, dan demanding. Kedua, tidak boleh gagal atau zero tolerance for failure. Ketiga, perlu ada transparency dan business sustainability. Dan keempat, regulatory requirements perlu lebih strict. Nah, seperti Pak Antonius tadi baru saja mengatakan, memang perlu budaya organisasi tertentu memiliki resilience dan juga agility. Saya ingin tambah ketiga adalah predictability atau antisipasi untuk masa depan. Jadi apa karakteristik budaya apa yang perlu diperkuat? Dalam budaya risiko ada sekitar 10 indikator yang bisa disebut. Untuk mengingatkan waktu, saya hanya ingin garis bawahi 3 yang sangat penting. Pertama, nuansa dari direksi perlu jelas dan konsisten atau distinct and consistent tone from the top. Kedua, komitmen pada prinsip etika atau commitment to ethical principles. Dan ketiga, komunikasi yang terbuka dengan kehormatan, yaitu sufficient diversity of perspectives, values, beliefs to ensure that the status quo is consistently and rigorously challenged. Dengan kita mulai fokus kepada 3 points yang disebut, sudah bisa membentuk budaya risiko yang efektif. Terima kasih Pak Pri atas sharingnya terhadap pertanyaan pertama yang saya yakin sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, bagaimana sudut pandang keterkaitan keduanya dan bagaimana kira-kira kita organisasi harus menghadapi risiko dari ketidakpastian yang dihadapi organisasi tersebut. Sekarang kedua Pak Pri, pertanyaan kedua. Sering sekali para praktisi manajemen risiko, terutama yang sudah duduk di Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas atau direksi manajemen senior yang menghadapi tantangan untuk membangun budaya risiko yang efektif bagi organisasinya. Nah, dalam konteks ini, mohon pandangan Pak Pri sebagai pakar bidang budaya organisasi dan sumber daya insani memberikan keterkaitan lebih konkret lagi antara keduanya, yaitu budaya organisasi dan budaya risiko, serta relevansinya bagi organisasi
yang saat ini harus terus-menerus beradaptasi dengan perubahan zaman. Silakan Pak Pri, bisa berbagi pandangan. Untuk pertanyaannya Pak Anton kedua, mungkin kita itu bisa mulai itu dengan definisi budaya organisasi itu apa. Jadi itu a system of shared values. Dan shared values itu mencerminkan apa yang berarti buat kita dari sisi sikap, dari sisi perilaku, dan itu yang akan menunjukkan di mana organisasi itu bisa jalan dengan baik. Nah, kita mungkin dari sisi bagaimana kita bisa merubah budaya, terutama dalam keadaan sekarang dengan the new risk reality, mungkin mulai itu dengan ada beberapa tahap ya, tapi mulai itu dengan mungkin fokus kepada 2 atau 3 business outcomes. Nah, dari situ yang paling penting itu adalah sejauh mana kita itu bisa memperoleh emotional commitment. Karena orang itu tidak akan, employees, karyawan, kita semua itu tidak akan berubah tanpa ada emotional commitment. Dan itu digaris bawah itu dengan, dan kenapa kita melakukan itu. Ketiga, experience-nya itu di sini itu the leaders itu bisa jadi dengan apa yang tadi saya sudah mengatakan itu tentang the tone, consistent tone from the top dan clear messages itu bisa mendesain pengalaman transformasi itu yang menarik. Berikutnya adalah start with the highest impact roles. Selanjutnya change behavior karena dengan value sudah jelas kita itu bisa merubah behavior. Keenam, ini menarik karena waktu ketika saya di CIMB Niaga dengan 70% itu millennials, dan millennials itu sebetulnya itu ingin cari pengalaman yang baru dan ingin contribute. Jadi akhirnya salah satu activities itu adalah bagaimana bisa promote inovasi, bisa encourage inovasi itu dari millennials, dan akhirnya banyak yang dikontribute dari millennials sehingga itu ada dampak yang positif kepada bisnis. Akhirnya engage with cultural influencers. Jadi kita juga cari orang-orang di dalam antara employees itu yang bisa mempengaruhi orang-orang lain, teman-teman yang lain, yang komunikasinya itu baik, yang dapat respect dari mereka. And akhirnya you include everybody juga. Tapi yang tidak mau, ya akhirnya mereka juga akan keluar sendiri. Dan yang paling penting at the end, you track results and make sure that the course is on the right track. Terima kasih Pak Pri, sangat mencerahkan paparan dari Pak Pri. Dan sekarang izinkan saya masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu ya bisa dibilang sebagai pertanyaan penutup, di mana mohon Pak Pri bisa berbagi tip-tip praktis ini, terutama bagi praktisi manajemen senior yang saat ini duduk sebagai anggota direksi perusahaan atau dewan komisaris, maupun tadi para profesional generasi muda, milenial, yang mungkin sekarang sudah juga mulai menapak ke dalam jajaran-jajaran manajemen puncak di organisasi, atau bahkan juga generasi yang lebih muda lagi yang masih dalam penelitian karir mereka, baik di organisasi yang besar, berkarya di korporasi yang merupakan anggota konglomerasi, atau yang memulai startup usahanya sendiri. Saya berharap Pak Pri bisa memberikan ini dari kacamata pengembangan profesi dan profesionalisme. Apa saja yang mesti disiapkan sehingga mereka tetap dapat kontekstual dan relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman. Sehingga tetap dibutuhkan dan membutuhkan bagi industri dan juga komunitasnya. Silakan Pak Pri. Pertanyaan ketiga dari Pak Anton menarik. Saya sendiri pakai dan rekomend the continuous improvement cycle. Ini satu framework saya ambil dari Kaizen. Kaizen adalah satu cara dari Jepang. Kai artinya change, Zen artinya good. Jadi artinya good change atau dalam kata lain improvement. Jadi the continuous improvement cycle itu ada 4 tahap, 4 points. Yang pertama, discover. Jadi kalau ambil contoh saya melihat saya harus discover apa yang menarik buat saya atau yang saya perlu belajar agar saya itu bisa seneng. Misalnya kerja di CIMB Niaga. Jadi CIMB Niaga waktu itu ada drive yang cukup kuat untuk digitalize, untuk melakukan digital transformation. Dan saya sampai ditegur oleh
Prescom saya mengatakan, wah Pak Pri itu kenapa kok selalu pergi ke teller, ke ATM, pakai ini mobile banking dan pakai ini digital lounge dan lain-lain. Akhirnya saya anggap itu sebagai tantangan dan dengan susah payah tapi dengan komitmen, karena kalau dengan saya bisa belajar, akhirnya itu juga akan ada benefit buat saya. Terus akhirnya berhasil. Nah, ada lain lagi itu juga related to high tech. Jadi ada rekan saya belajar data analytics, ambil online course on data analytics 1 bulan. Dan ada ujian dan segalanya, dan berhasil. Rekan saya usianya udah 60. Saya juga terpengaruh secara positif. Saya ambil online course juga on psychometric assessment. Itu juga 1 bulan, ada ujian, dan buat saya agak berat, tapi akhirnya berhasil dan menarik. Jadi itu pertama, discover what you want. Kedua itu determine, nah itu determination. Ketiga, develop dengan kita itu ambil course. Dan 4, kita implement. Nah, implement misalnya contohnya saya itu dengan mobile banking, dengan juga psychometric assessment udah mulai di-apply. Nah, untuk leaders yang mereka bisa melakukan untuk menstimulate anak buah, itu tiap kali itu terjadi, udah selesai atau dalam proses untuk belajar, terus kita announce, kita bilang ke orang-orang, saya sedang ambil course ini. Yang saya memperhatikan itu adalah orang-orang yang seumur saya atau pokoknya lifting saya itu mengatakan, wah Pak Pri itu bisa aja mau belajar, kok semangat. Terus saya akhirnya jawab, kayaknya kita harus, kalau bukan buat perusahaan tapi buat kita juga, kalau kita itu mau berkembang. Karena at the end of the day adalah kita mau berkembang, adalah kita harus memperhatikan mind, otak, body, dan soul. Soul itu emotional, ketenangan gitu. Ya, jadi dengan itu saya rekomen the continuous improvement cycle itu dari Kaizen. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih pada pemirsa dan juga terima kasih kepada Pak Antonius. Mudah-mudahan diskusi singkat dan jawaban yang diberikan dapat bermanfaat bagi sesama praktisi profesional di Indonesia. Salam pada semuanya. Terima kasih Pak Pri. Rekan-rekan semua, sayang sekali kita dibatasi waktu. Oleh karena itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih Pak Pri atas perkenannya, waktunya, pemikirannya untuk berbagi kepada kita semua, dan kepada para pemirsa. Terima kasih atas juga partisipasi, perhatian, dan kontribusinya untuk bersama-sama kita membangun terus kompetensi, membangun terus kemampuan kita, dan juga bersama-sama kita membangun budaya organisasi yang sejalan dengan bagaimana kita bisa mengelola risiko lebih efektif di masa-masa depan. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Pri. Salam secinta untuk sobat-sobat di Indonesia. Stay healthy.